Oke, alhamdulillah. Oke, pertama kali kita mengadakan bimbingan kelompok ini, Ibu ucapkan terima kasih banyak untuk kesukarelawan kalian mau hadir di sini, mau kita belajar bareng tentang bidang pribadi ya. Temanya mengenal diriku, membangun masa depanku. Yang sebelumnya kan kita sudah pernah bimbingan klasikal bareng-bareng di kelas ya tentang potensi diri. Ibu lihat beberapa mungkin sudah memahami dan tahu potensinya, tapi kalau yang masih bingung tentang potensinya apa, bisa dilihat berarti dia belum begitu kenal dan paham sama diri dia kan. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan coba untuk bimbingan kelompok yang sudah tidak kita agendakan bareng. Sebelum memulai bimbingan kelompok ini, Ibu minta tolong kita kenalan dulu ya, biar saling mengenal satu sama lain. Bisa dimulai dari kanan Ibu, sebutin nama dan sebutkan satu kata yang mewakili tentang diri kamu. Oke? Kawan, saya berjuang, maka keren. Oke, boleh sampai ya? Harus pede ya. Perkenalkan, nama saya Sofita Nurul, saya dipanggil Sofi. Satu kata. Iya. Oke, next. Nama saya Kalista Rana, alias dipanggil Rana. Satu kata yang mewakili diri saya. Apa ya? Cantik deh. Cantik, oke. Good job, harus pede. Pede dong. Belajar mengenali diri kita. Oke, nextnya Mas, silakan. Kenalkan, nama saya Muhammad Rafael Wijaya. Satu kata untuk mewakili diri saya, jago. Tanya, nilai lebih dong. Kamu juga apa? Jago PBB. Oke, bagus. Nextnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Barka. Satu kata untuk diri saya, berusaha. Berusaha. Oke, optimis ya. Harus optimis. Oke. Perkenalkan, nama saya Renata Maida, biasa dipanggil Tata. Satu kata buat diri saya. Boleh dua kata nggak, Bu? Boleh, boleh. Saya diri. Oke. Nama saya Neska Alfa. Satu kata buat diri saya, menyenangkan. Seru berarti. Oke, yang terakhir, siap. Perkenalkan, nama saya Arkanana Sekinara, biasanya dipanggil Nara. Satu kata yang bisa mengingatkan diri saya itu marah. Oke, berarti udah tahu ya kekurangan dan kelemahan dirinya. Gak apa-apa, jarang kalau orang bisa mengenali dan mengakui aku kurang ini. Oke, perkenalan ini kalian udah saling kenal satu sama lain? Kenal ya, oke. Sebelumnya untuk memulainya, sebenarnya Ibu ada tujuan dari bimbingan kelompok ini. Tujuannya adalah supaya kalian itu bisa paham dan mengerti diri kalian. Jadi kalian bisa lebih mudah mengenali potensi diri kalian, bisa tahu nanti masa depannya apa yang ingin dicapai. Karena ada salah satu kalimat yang menurut Ibu keren ya. Jadi perjalanan 1000 mil yang akan kalian hadapi di masa depan itu dimulai dari satu langkah. Dan satu langkah itu adalah mengenal diri kita dulu seperti apa. Jadi untuk mencapai dan membangun masa depan yang bagus, yang baik itu harus bergerak cepat. Dalam artian bukan harus yang selalu apa yang kita inginkan itu tercapai, tapi kita selalu bergerak. Jangan pasif gitu. Jangan malu-malu, terus semakin banyak gerak dan mengenali diri kamu, maka hidup kita tuh akan bakal semakin seru gitu. Jadi makin dekat deh kita memiliki kita. Gitu. Setuju? Oke. Sebelum kita mulai ke bagian inti, alangkah lebih baiknya kita mulai dulu
bimbingan konseling pada hari ini. Alhamdulillah kita berdoa terlebih dan doa mulai. Doa selesai. Dikasih pelajaran ya. Sebelum kita mulai juga di bimbingan konseling ini, sebelum melakukan sesi ini kita ada asas-asas yang perlu kita pegang bersama-sama. Jadi asasnya itu ada 12, tapi karyawan 2 asas rahasia. Jadi nanti apabila di sesi bimbingan tidak ada kerahasiaannya ya, cukup sampai di sini aja kita simpan bareng untuk jadikan pembelajaran. Kemudian juga ada asas terbuka. Jadi kita sama-sama mau membuka diri, sama-sama mau saling berbagi, dan kita juga sama-sama belajar di sini. Semuanya ikut berkontribusi di kegiatan diskusi ini supaya diskusi kita juga bisa berjalan optimal dan menjadi seru. Oke? Oke. Sebelum kita mulai deh, boleh ice breaking dulu. Nanti ibu tanya satu pertanyaan, kalian tunjuk ya siapa yang mewakili pertanyaan ini. Tunjuk satu teman. Jadi kita saling tunjuk kawan. Iya. Siapa yang paling ditunjuk banyak berarti dia udah punya karakter banget. Oke? Boleh kita mulai. Yang pertama, ibu minta tolong tunjuk teman kalian yang paling ramah. Oke, si Hana ya. Oke. Next, tunjuk teman kalian yang semangat banget hari ini. Terus tunjuk teman kalian yang suka olahraga. Tahu kenapa lagi? Ini sekolah ibu. Oh, karena suka lari juga. Kamu suka olahraga kan? Lari juga. Lari bareng jangan-jangan? Ya. Enggak ya. Oke, terus tunjuk teman kalian yang misterius. Ini. Misterius ya. Satu lagi deh. Tunjuk teman kalian yang rajin, paling rajin. Ini. Oh, Ini ya. Ini Sofi juga. Ini rajin sama Sofi apa? siapa? Ini gitu sih. Yang paling siapa? Sofi. Oke, yaudah kita kasih uang. Selanjutnya kita masuk ke bagian inti ya. Jadi topik kita itu mengenali diri dan membangun masa depan. Sebelumnya ini ada yang udah kenal sama diri kalian sendiri belum? Merasa sudah kenal? Atau ada yang yang masih merasa kurang mengenal dirinya? Oh, hampir sih, kebanyakan masih kurang mengenal ya. Kira-kira kurang mengenal tuh kenapa? Belum tahu step selanjutnya bagaimana. Belum pemikirannya belum. Iya punya. Masih bingung. Belum punya tujuan kayak depannya tuh mau ngambil apa. Oke. Kalau kelas 10 ini kan mungkin lagi dalam sama penjurusan ya. Iya. Itu juga masih belum tahu kayak yang cocok tuh buat diri sendiri yang mana gitu. Pengen aja ya. Apakah ada yang udah sampai mendalami yang benar-benar cari tahu gitu? Belum ya. Kan kemarin katanya kalian ada tes psikologi itu kan, yang untuk potensi akademik. Hasilnya udah kelihatan? Belum dibagi. Kalau yang dari ibu itu Kalian udah buka emailnya? udah dibuka, udah dibaca. Udah. Kan ada 6 bagian kan. Iya. Itu juga termasuk bagian dari melalui diri kita. Jadi kesejahteraan psikologis manusia itu ada dipicu oleh 6 bagian. Satunya memperbaiki diri. Bagaimana kita punya prinsip diri kita. Terus bagaimana hubungan kita sama orang lain. Bagaimana kita menumbuhkan potensi kita. Apakah kita tahu cara kita improve itu gimana. Terus juga ada banyak kayak bagaimana kita menjaga diri kita dari lingkungan luar. Kadang kan semua yang masuk hidup kita kan nggak semuanya positif. Apakah kita bisa melawan itu atau kita nggak berdaya jadi ikut-ikut aja? Itu juga salah satu dari
hidup. Di antara pilihan-pilihan ini ada yang bisa bantu menjelaskan nggak? Dengan kepribadian tuh apa sih maksudnya? Minat dan bakat itu mencakup apa aja? Aku dari poin yang nomor 1 mungkin buat kelebihan sama kekurangan itu kelebihan sama kekurangan yang kita punya. Kita tuh lebihnya apa dan kita ada kekurangannya apa. Kemudian buat yang nomor 2 minat dan bakat itu, kalau minat kan udah pasti hal yang kita sukai, yang kita minatin gitu. Kalau bakat itu dari dalam diri sendiri yang kita bisa tuh apa gitu. Terus kalau poin nomor 3, nilai dan prinsip hidup itu mungkin maksudnya tentang kalau kita punya prinsip itu harus kuat biar kita nggak ikut-ikut orang lain yang hidup, jadi harus bisa berdiri di kita sendiri, di prinsip sendiri gitu. Kemudian buat gaya belajar itu kan setiap orang punya gaya belajar yang berbeda tuh. Mungkin ada yang gaya belajarnya kelompok, ada yang lebih suka gaya belajarnya sendiri-sendiri gitu. Mungkin ada yang gaya belajarnya juga dengan cara ngajarin orang bisa jadi lebih paham gitu. Kalau menurut aku sih itu. Oke. Yang lainnya ada yang mau berpendapat juga? Oke. Jadi bisa kita pahami berada karena prinsip itu benar-benar berpengaruh. Kalau kita bisa memahami kelemahan dan kekurangan kita, prinsip kita apa itu, insya Allah akan lebih gampang untuk kita bisa tahu langkah selanjutnya itu. Oke, selanjutnya bisa dilihat di sini caranya gimana sih untuk mengenali diri kita. Itu ada refleksi diri. Di sini ada yang suka merefleksi diri nggak? Kadang kayak suka merenung gitu sendiri atau mungkin malam gitu kayak ada salah apa ya? Hari ini lumayan dia produktif gitu. Sering nggak? Sering. Oke, kalau buat Iren, bentuk refleksi dirinya biasanya ngapain? Aku biasanya kalau misalnya di ruang kan kayak duduk di kamar, terus kayak benung ya apa yang buat aku sampai hari ini atau senang hari ini gitu. Kebanyakan kamu menilai dirimu lebih banyak sesuatu yang kamu rasa masih kurang atau sesuatu yang udah kamu cukup hargai dirimu? Oke, berarti refleksi dirinya bagus ya. Terus kalau kamu melihat kekurangan di diri kamu, biasanya kamu gimana? Apakah minta saran atau minta pendapat teman atau keluarga atau gimana? Curhat mungkin atau mencari solusi sendiri? Nah, kalau memang aku memang merasa nggak bisa gitu ya, untuk cari kekurangan diri sendiri gitu, menyelesaikan dengan diri sendiri, aku kadang kita aku ya aku begini, kamu aku harus apa gitu, dan aku caranya ke itu. Oke, bagus. Jadi tidak ada orang lain yang sesuai sama poin kedua. Kalau dari Sophie, poin kedua gimana? Sering nanya nggak atau refleksi diri atau berani coba tantangan baru atau gimana? Ya karena mau refleksi diri juga kan dulu suka mengajar mikirin hari itulah, terus itu Kan jangan overthinking ya. terus ya kadang nanti sama temen juga hal ini. Kalau kalian biasanya masalah terbesarnya tentang
aku maafin. Terus aku juga pastinya bersyukur karena hari itu udah selesai dengan baik. Karena biasanya kan kalau udah malam atau hari itu sudah malam. Jadi selama hari itu udah berjalan lancar, aku syukurin hal-hal yang udah bikin aku happy hari itu. Aku syukurin hal-hal yang masih kurang, mungkin nanti masih bikin aku sedih atau marah atau misal aku kurang happy, bisa jadi pembelajaran ke depannya. Dan buat sesuatu yang bikin aku sedih atau marah atau kesal atau kecewa, mungkin udah aku maafin aja di hari itu. Jadi besoknya udah mulai hari baru lagi, udah selesai masalah yang udah dalam hari itu. Bagus ya, evaluasi. Oke, selanjutnya apa? Kalau saya sendiri sama kayak bertiga dengan poin satu refleksi diri. Setiap ada waktu luang atau senggang, saya kirim gitu tentang hari ini sudah melakukan apa saja yang membuat saya lebih maju ke depannya lagi. Saya juga mikirin kurangnya apa saya di hari itu dan rencana untuk besok apa. Kamu suka tantangan baru? Kalau untuk poin nomor 2, 3, 4 kurang sih. Oh enggak, masih dominan yang satu ya. Nice. Kalau saya lebih cenderung ke merefleksikan diri. Kalau ada waktu suka memikirkan hari ini melakukan kesalahan apa aja, untuk kedepannya harus kayak mana. Sama ya. Oke, nextnya. Kalau saya sendiri lebih ke poin 2, kayak sebenarnya aku tuh ada gimana sih kalau sama orang. Jadi aku tuh kayak nggak bisa nilai diri sendiri gitu kadang kayak. Jadi kadang harus minta pendapat teman kayak kalian melihat saya tuh kayak gimana. Terus tuh untuk poin 4, aku juga suka kayak nyobain kayak hal-hal baru yang belum pernah aku coba. Itu aku kadang anaknya kayak kepo gitu. Kayak gimana sih rasanya, jadi pengen ngerasain juga kayak hal-hal baru itu aku suka. Terakhir, hal baru yang kamu coba apa? Hal sepele. Kadang ibu juga membiasakan diri sih kayak mencoba untuk mencoba dan belajar hal baru. Karena biasanya kan itu terlalu nyaman ya, di zona nyaman. Ibu juga dapat motivasi dari dosen ibu gitu. Coba deh dalam seminggu kalian minimal tuh melakukan satu hal baru. Hal baru tuh nggak selalu tentang yang sesuatu yang besar ya, kayak misal ikut eskul ini atau ikut apa gitu. Hal baru yang belum pernah dilakuin, hal kecilnya contoh misal ibu biasa kalau lagi senggang itu ngobrol kan cuma sama temen ibu. Nah, terus hal baru yang ibu coba keluar gitu, terus kayak sama siapa ya, sama yang pulang ngepel, sama siapa gitu, untuk ngobrol sama hal baru, orang baru. Itu juga salah satu bentuk kegiatan yang baru. Jadi mungkin hal itu terlihat sepele ya, tapi buat kita yang nggak biasa kan itu jadi tantangan juga kan. Kayak bisa nggak ya? Gimana ya? Kalau kalian ada nggak? Aku ada. Apa? Aku kan kayak selama 12 tahun ya bos, jadi kayak mau konsisten aku tuh susah banget gitu. Itu kan kayak tantangan banget kan saya. Terus tahun ini kayak saya mau coba kayak untuk konsisten aku ada target gitu. Tapi syukurnya kayak bisa gitu konsisten dengan kayak ada tabungan yang aduh malu lagi. Ada tabungan yang kayak ini loh bu, yang bisa ya ada Sehari berapa? ya jadi ada kayak senang gitu kayak targetnya tuh kayak bisa sampai gitu. Oh, iya, iya. Jadi kita kayak setiap masukin uang kita kan kayak happy gitu loh bu, makin banyak yang contek gitu. Jadi kayak makin banyak yang dicontek makin happy aja gitu bu. Jadi kayak seru aja hal baru. Iya, bagus loh itu positif. Kalian berdua kenapa ketawa? Apakah melakukan hal yang sama? Yang lainnya? Kalau Neska, mungkin atau bentuk cara mengenali dirinya gimana? Aku kalau poin nomor 1 sama 2 sih bu, aku kadang kalau sebelum tidur aku tuh selalu mau mikirin hari ini tuh ngapain aja sih
ya. Jadi aku tuh susah buat nentuin ya lah penyelesaian masalah aku sendiri. Jadi gimana sama orang. Oke sih, sebenarnya poin 2 itu adalah penunjang ya, bukan satu-satunya patokan untuk kalian ambil langkah. Itu yang harus dipahami gitu. Karena memang perlu kita itu butuh penilaian dari orang lain. Salah satu kita introspeksi diri, tahu seberapa value diri kita gitu. Tapi harus diingat juga bahwa pendapat orang lain dan kita saran ke orang lain itu bukan satu-satunya jawaban atau satu-satunya pilihan yang harus kita ikutin. Balik lagi disesuaikan sama diri kita ya. Karena takutnya nanti kalau kalian melangkah nanti karena dari pendapat orang lain, saat orang itu ternyata nggak sesuai sama kenyataan yang kita alami, kita jadi kecewa kan, karena bukan dari diri kita. Terakhir, boleh? Saya biasanya pakai salah satu saya sendiri itu sih nonton MSA di YouTube yang video marah, itu dan itu biar tenang. Terus saya kadang kepikiran tentang diri sendiri itu pas ngecas HP. Oh gitu, wah ada spesifik waktunya ya. Pas ngecas HP, setiap ngecas HP kayak saya mikir, aduh gimana sih salah tadi yang gue kayak gini, salahnya ya tadi gue kayak gini gitu kayak. Terus tuh kadang kepikiran hal-hal sedih, hal-hal yang sebenarnya nggak mau dipikirin, tapi saya usahain buat buang jauh-jauh pikiran itu Bu. Terus saya kalau lagi sedih, lagi banyak, pokoknya lagi sedih Bu, saya kadang suka hal baru kayak saya juga masak makanan baru. Kalau nggak itu, saya kan jarang Bu bersih rumah, soalnya kan ada yang bersihin di rumah. Jadi saya kadang bersihin rumah, saya apa sih namanya motong turun di depan halaman gitu. Kalau nggak saya olahraga sore, olahraga pagi, terus saya latihan, ekskul, gitu, biar nggak bosan, biar nggak kepikiran apa yang dipikirin yang buat sedih gitu. Terus saya insya Allah udah melakukan diri gitu. Oke, keren. Jadi itu juga salah satu cara yang baik sih untuk kalau kita punya keresahan ya, kita alurkan ke hal-hal yang positif. Jadi kita nggak terlalu bilang sama sesuatu yang bikin kita kepikiran ya. Oke, keren. Terus selanjutnya ini ada pertanyaan yang berkaitan juga dengan refleksi. Ibu minta kalau tadi satu kata, sekarang boleh 3 kata yang menggambarkan diri kalian masing-masing. Kalau kalian sudah kenal pasti tidak sulit. Ini 3 kata yang harus nyambung atau beda-beda. Kalau beda apa? Kalimat juga. Dari yang cowok dulu deh, Kata yang pertama cerdik, oke. terus kata yang kedua apa ya? Jahil, oke. Yang ketiga yang terakhir Iya, oke, bagus. Yang lain? Kalau saya nyadar kalau saya egois kadang-kadang. Terus itu tapi ada juga saya di sisi yang kayak nggak perhitungan gitu Bu, kayak mikirin orang lain juga. Terus sama lebih kayak nggak tegaan gitu. Kamu penyayang. Biasanya kalau yang nggak tegaan gitu kan, tapi nggak sampai di fase kamu mau
mengorbankan diri itu kan. Ya nggak semua, saya lebih pentingin diri saya bisa. Karena ada egoisnya tadi ya. Ya itu cuma kadang-kadang baik-baik gitu lah. Oke, egois tapi nggak tegaan ya. Capek banget ya di sini. Oke, nextnya siapa? Oke. Pertama itu kreatif karena suka aja gambar. Oke, kamu suka desain. Terus tapi kadang juga cengeng gitu. Kita finalisan. Biasanya yang menurut kamu cengeng bikin nangis itu apa? Kesel. Oh, kalau kesel Nggak bisa masak. Oke. Terus nangis. Oke, udah. Boleh. Kalau aku pertama tuh gampangin ya, karena aku merasa aku kadang sih kalau misalnya gampangin sama hal itu, jadi suka yang benar suka ganti-gantian gitu, karena rasanya beda, karena rasanya gampang jadi diganti-ganti gitu. Tapi kadang ada sisi yang kadang ada sisi ambisius sedikitnya, jadi pengennya pokoknya semua tugas-tugas harus selesai hari itu juga, jadi biar nggak ada kerjaan. Terus juga yang terakhir ya, kemarin sih ada kalau janjian sama teman, misalnya janjian jam 12, aku jam 12 dulu aku dari rumah. Oh. Pas ya ini terus berdua ya. Tapi kalau kamu bilang ada ambis, ada jiwa ambisnya. Tapi perfeksionis kan? Perfeksionis Perfeksionis. kadang, tapi malah itu yang bikin kesel gitu loh Bu. Kalau lagi kesel itu kesel, makanya kadang-kadang dulu aku perfeksionis banget kan, cuman lama-lama kesel sendiri aku misalnya tugas kelompok, terus sebagai orang yang perfeksionis tuh nggak sesuai sama harapan, dan itu kayak kecewa sendiri, kesel sendiri, padahal tuh bukan salah siapa-siapa, cuman kesel sendiri. Jadi lama-lama dibiarin aja seperti itu, ya udahlah gitu, jadi lama-lama udah nggak ada. Foto orangnya polos, terus moderat. Terakhir aku suka kalau belajar, tapi aku belajar tipenya yang harus sama orang yang aku senengin. Karena kadang kalau belajar sama orang yang dari awal aku tahu aku mau belajar sama dia tapi aku gak suka, aku dari awal mau belajar itu udah gak mau gitu loh Bu. Jadi kayak ya udah deh, Ada orangnya ya kamu. Oke. Terus siapa yang belum? Tidak ada sih, saya lebih ke terus langkah maju. Walaupun saya memiliki kesulitan di hari ini, ada tantangan-tantangan baru, saya terus pasti mencoba hal-hal walaupun itu di luar kemampuan saya juga tidak pantang menyerah. Oke, bagus. Emang harus keras terus. Oke, terus yang selanjutnya. Satu keren, dua berani, tiga sembrono. Oke, dua positif, satu sesuatu yang perlu diiniin lagi ya. Sembrononya gimana tuh? Sebenarnya nyambung sama saya dulu yang awal. Saya merasa diri saya kreatif itu kata yang paling membedakan diri saya. Saya merasa mungkin saya nggak sebisa sama mereka, tapi saya keren karena saya bisa sebanding sama mereka. Saya keren karena saya bisa melakukan hal yang mungkin orang lain tidak bisa. Lalu berani ya saya, karena saya menganggap diri saya keren, saya coba untuk membedakan diri kayak gue berani nggak, gue berani gitu kan. Tapi karena sifat berani itu juga saya kadang suka sembrono, saya ngelakuin hal yang nggak dipikirkan langsung kayak gas aja gitu lah. Oke, jadi karena sifat berani itu mungkin ada sesuatu yang jadi tantangan kamu ya, jadi sembrono ya. Oke, tapi kamu menyadari kalau kamu mau keren, ya harus berani. Oke. Terus Percaya diri sama yang itu. Kalau saya biasanya tuh
namanya buat sedih, buat lemes, jadi buat mager-mager kalau itu pikir kan sedih. Terus tuh saya orangnya pede banget. Misalkan ya siapa sih itu dikasih cantik dulu. Jadi kan kita sebagai manusia harus pede, walaupun kadang kepedean tuh. Saya ini malah namanya kepedean, bukan pede. Terus tuh saya orangnya walaupun saya happy, saya berusaha happy, tapi saya kadang nggak mempan, terus saya marah gitu. Kadang ada satu orang yang buat saya kesel, terus saya marahin dia, terus malamnya kepikiran, dan saya nggak bisa dia. Cukup mungkin ya. Iya. Oke, tapi ibu lihat di antara kalian mau percaya diri yang bagus. Mungkin makanya kalian kali ya. Yang lain nggak mau ya yang di kelas lain kan. Kemarin ininya kesukaan kalian atau karena dari ajakan teman? Oke. Saya berarti kan ini kelas yang tidak datang hari ini. Siapa? Oh, oke. Terus materinya yang dapat ibu sampaikan cukup di sini. Kalian adakah yang mau bertanya atau ada sesuatu yang ingin diceritakan biar kita bisa diskusikan? Aku mau tanya, selain teman-teman tadi itu ada lagi nggak sih cara supaya kita bisa kenal sama diri, selain kenal sama diri itu bisa tahu potensi kita apa gitu. Jadi kan maksudnya saya selama hidup 19 tahun ini tuh ngerasa gimana ya, saya tuh ngerasa saya bisa semuanya, cuman saya nggak ada hal yang saya expert di satu hal gitu loh Bu. Kayak ya udah di semuanya bisa, cuman biasa aja. Iya, nggak ikutin, nggak ada satu bidang yang expert gitu loh. Jadi saya masih mikir gitu sampai saat ini, gimana sih orang tuh bisa punya bakat yang mereka tuh expert di satu bidang itu gitu. Oke, terus pertanyaannya, memang banyak ya di antara kita tuh semuanya diikutin gitu, semuanya kita coba gitu, tapi kadang ya coba aja gitu, pas sudah tahu oh ini kayak gini, basicnya kayak gini, terus oh ya udah cukup gitu, terus kita coba lagi yang lain. Jadi kan kita merasa apa ya yang saya bisa, apa ya yang saya benar-benar bisa pahami benar gitu kan ya. Mungkin satu sih yang menurut ibu penting itu ya konsisten itu tadi. Terus kalau memang kita punya rasa ingin tahu tapi kita cepat merasa puas, itu juga bisa jadi faktor kenapa kita nggak expert gitu sama satu bidang atau suatu hal. Karena kalau buat orang yang mau mencoba hal baru tapi dia rasa penasarannya cuma di awal aja, biasanya ya hanya sekedar cukup tahu aja, nggak sampai yang mendalami banget gitu. Dan itu biasanya tergantung sama motivasi kita sih, motivasi kita, terus apa yang bisa menggerakkan kita untuk terus mau mendalami hal itu. Jadi harus suka, yang benar-benar suka, yang benar-benar tertarik gitu. Mungkin kalau memang Rana belum bisa menemukan satu hal yang expert karena mungkin belum punya satu hal yang bikin benar-benar tertarik gitu. Belum ada ketertarikan yang benar-benar terus gitu. Bahkan kalau misal kita suka sama satu hal, kalau kita bisa lagi belajar kan akan tumbuh rasa tertarik lagi, penasaran lagi, suka lagi gitu. Jadi nggak ada habisnya kan, jadi nggak ada cuma puas kalau memang benar-benar kita suka. Jadi boleh dicari dari sekarang sesuatu yang belum kita sukain itu apa, yang aku belajar ini aku nggak ada bosannya. Mungkin dari teman lain. Karena masalahnya di jadi kayak dia dari dalam dan kayak belum tahu tujuannya apa. Kayak minatnya itu sebenarnya tuh apa, belum bisa yang benar-benar pasti bisa kayak mau kesehatan, tapi masih oke juga ke sosial. Jadi kayak belum tujuannya itu pokoknya tuh belum pasti jadi belum. Masalahnya masih Suka ngembang aja ya. iya. Udah sama semua, nggak ada sesuatu yang dominan atau lebih tinggi.
jawaban. Hal pertama, tiga kekuatan atau kelebihan yang saya miliki. Pertama ada, saya berani untuk ngomong, terus berani untuk melawan yang mengganggu diri saya sendiri, terus bisa konsisten sama satu hal. Terus soal kedua, hal yang perlu saya perbaiki itu sikap saya yang masih kurang baik, kurang adanya kesadaran atau tanggung jawab pada diri sendiri, terus memperbaiki pola hidup. Terus ketiga, apa kegiatan yang paling saya sukai itu berbelanja barang yang saya sukai kayak make up gitu, terus ngomong kayak berbincang dengan kawan-kawan yang baik gitu. Terus soal keempat ada cita-cita atau impian yang terbesar, itu pertama berangkatin orang tua tanah suci. Amin. Terus jadi dosen, terus punya usaha skincare yang maju banget kayak dikenal seluruh dunia. Amin. Ayo udah Vicky. Nomor 5, nilai hidup apa yang paling penting? Menurut saya kepedulian, karena sama makhluk sosial itu masih saling harus peduli itu. Gak boleh saya gak peduli sama dia. Terus nomor 6, kalau ketemu tantangan biasanya yang pertama kali saya lakuin itu nyobain hal baru itu, tantangan baru itu, terus semangat itu. Terus satu kalimat, kalau saya bisa, kenapa enggak? Berarti mesti yang dipegang peduli jadi nggak egois lagi ya. Bismillah. Oke. Yang pertama, tiga kelebihan yang saya miliki, Pak Sidiki dan Zaki. Kemudian yang kedua, kalau nilai menurut saya perbaiki itu karena saya dia sifat berdasar menjaga sesuatu, kemudian kebiasaan saya. Kegiatan yang harus saya sukai itu kumpul sama orang yang saya sayangi, karena menurut saya karena saya recharge energi banget terus itu dan dibantu lah. Kalau saya sakit pun kumpul sama teman atau sama keluarga, kumpul sama saya itu malah bisa happy saya. Kemudian cita-cita besar saya itu pengen lihat orang tua saya dan cara saya jadi orang yang sukses. Kemudian nomor 5, nilai hidup yang paling penting menurut saya itu keberanian. Menurut saya kalau misalnya orang berani itu dapat dia berani berjujur dan berani buat peduli. Terus yang kelima, jika ada tantangan, biasanya yang saya lakukan pertama kali itu mencari cara problem solving dalam tersebut atau cara menyelesaikan permasalahan tersebut. Terus yang ketujuh, dalam kalimat dalam diri saya, selagi saya sendiri sehat, saya akan ada sendiri. Sebagai kepala keluarga yang tidak kuat dari hati selalu profesional, terus sama pengalaman saya sudah tahu. Itu ya hal yang pertama harus saja. Kemudian egois saya dan juga sama orang lain. Kalau macam langsung lihat macam itu udah lupa ya. Habis itu yang paling penting itu ngobrol dengan kita karena seru kan mendengarkan ngobrol sama semoga terus di semua. Terus di dalam saya itu benar-benar udah sukses ya keren. Amin. Dari paling itu jadi juga sampai coba. Jadi dalam pagi harus oke. Terus 30 tahun biasanya kayak pertama kali. Saya bukan di warnet langsung kayak orang yang coba jadi kan saya langsung tes apa yang saya hadapi kalau saya beli barang. Terus dengan kalimat terakhir itu saya adalah eksis. Oke, lanjut. Jadi paling bagus kita kekuatan yang saya itu berani itu saya pede. Terus saya salah terus saya pengarah egois terus nggak konsisten sama sekali. Terus tuh kegiatan paling disukai itu nyanyi sebenarnya karena dari kecil memang bisa nyanyi untuk refleksi diri itu nyanyi tuh. Terus tuh nonton film terus keluar dalam keluarga jalan gitu. Terus tuh cita-cita dan usaha saya tuh jadi orang sukses karena siapa mau yang Iya. terus tuh mulai jadi paling penting itu yang paling penting dari yang penting ya bu terlibat karena saya tuh gampang doain orang dulu kalau misalkan dia tuh bohong gitu loh bu kayak suruh bohong gue doain gue gini gitu bu saya nggak jelas sama orang yang suruh bohong terus tuh jika ada tangan yang baru tuh akan sama kali dilakukan bu coba betul mungkin sudah coba terus tuh satu kalimat yang bakal jadi aku terus kayak gitu. Oke. Next. Yang itu supaya sosialisasi ketemu orang, terus nggak ada takut, terus saya itu bisa kita diskusi kalau mau ngambil sesuatu, apalagi kalau di bidang belanja, aku suka tadi diskusi soal itu. Oke, oke. Iya. Terus yang harus terbaik itu nggak boros karena aku orangnya sangat tidak bisa menyimpan uang. Terus rajin nulisnya, terus nggak benar-benar uang di PR. Terus kalau kita yang suka belajar, terus tidak aja. Ini belajar aja. Terus jadi aku tuh pengen terusin usaha sama kita keluarga. Terus nilai yang lain itu menurut aku tuh harus rajin, jujur, sama peduli. Terus tantangannya kalau ada tantangan aku tuh mikirin apa yang harus aku lakuin karena kalau lagi itu bisa ada resikonya ya jadi harus mikirin. Terus kalimat yang terbaik di aku tuh tapi juga mau sedih juga. Jadi grafiknya nggak seneng gitu. Oke. Oke, bisa kok. Pertama, tiga kekuatan atau kelebihan yang bisa yang pertama itu beradaptasi dan tidak takut belajar yang baru. Yang kedua itu pada satu prinsip. Yang ketiga pakai dengan suatu akal saya tanya sama kita. Yang kedua tiga hal yang
saksi pada suatu hal. Yang ketiga, sulit mengetahui atau mengambil keputusan. Selanjutnya ada kegiatan yang disukai. Kegiatan yang saya sukai ketika saya dapat berkembang dalam melakukan kegiatan tersebut dan juga saya nyaman dalam lingkungan. Yang keempat, cita-cita ada impian. Pasti sukses sebut, tapi saya lebih ke melanjutkan pendidikan ke suatu jurusan seperti STIM, PTN, dan lain-lain. Dan juga membagi orang tua dan mewujudkan cita-cita apa yang belum tercapai. Kelima, nilai hidup. Nilai hidup yang saya merasa penting itu disiplin, karena nilai kedisiplinan itu awal dari semua nilai-nilai penting. Jika kita disiplin, mulai melakukan perasaan. Dan jika bertemu tantangan, hal yang perlu dilakukan pertama kali yang pertama mengidentifikasi hal tersebut dan membuat hal-hal yang menyelesaikan. Dan untuk kalimat kebaikan diri seseorang yang sedang mencari dari diri sendiri. Oke, terus lanjut. Saya yang pertama, tidak berbeda, janji, giat, dan berencana. Lalu yang kedua, tiga hal yang menurut saya harus saya perbaiki, seperti ini saya, sikap pesimis dalam mencoba baru, sama ceroboh dalam mengambil keputusan baru. Terus yang tiga, kegiatan yang saya sukai olahraga lagi, karena saya suka dari semuanya gitu. Ya. Terus yang keempat, cita-cita impian saya terusan menjadi prajurit angkatan laut. Sudah kembali ke arah saya, lanjutkan perjuangan kayak saya. Oke. Terus nilai hidup yang paling tinggi menurut saya sampai apa tadi, disiplin. Karena saya harus disiplin untuk masa depan saya. Oke, good. Terus Jika saya bertemu tantangan, saya akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana. Satu kalimat untuk diri saya berusaha dalam mencapai sesuatu yang diinginkan. sepertinya sudah cukup mengenali diri masing-masing. Terus prinsip hidupnya hampir kebanyakan kita sepakat bersama, yaitu jujur ya, jujur, disiplin. Itu salah satu prinsip yang harus kita pegang terus. Kita bisa terus mencapai masa depan kita. Itu yang mungkin bisa ibu simpulin dari hasil bimbingan kita. Kalau dari kalian ada kesimpulan yang bisa diambil nggak, atau mungkin sudah cukup membantu nggak untuk mengenali diri kalian? Jadi mungkin kesimpulannya pada ini dia tuh bisa aja nggak seperti itu sama diri kita sendiri, kecuali kita bakal bisa memikir hal-hal kayak gini. Mungkin kalau misalnya kita lagi kegiatan biasa atau kita lagi mikirin, mungkin kita nggak bakal tahu tujuan kita apa, nggak bakal tahu kekurangan kita apa. Mungkin juga kita baru tahu itu waktu di sini, kayak kan dipikirin ya, kira-kira kalau kita sama ini apa, gitu, sebenarnya sama ini apa, gitu. Jadi waktu ada questionnaire kayak gini tuh membantu banget dalam diri sendiri tuh buat apa ya, tuh introspeksi diri, buat evaluasi. Wah, itu membantu banget sih, karena mungkin untuk sehari-hari buat pikiran kayak gini itu kan. Oke, terima kasih kesimpulannya. Mungkin bisa kita cukupkan ya sampai di hari ini. Nanti untuk tindak lanjutnya mungkin kita bisa adain lagi konseling kelompok yang lebih spesifik tentang membahas satu permasalahan yang kita diskusikan bareng. Kalau ini kan ibu yang masih fresh materi, kalau nanti konseling kelompok mungkin dari keresahan kalian, boleh keresahan yang sama atau keresahan yang berbeda. Nanti mana yang menarik atau yang mungkin lebih urgent untuk bisa kita bahas bareng, kita akan bahas di situ. Untuk kalian juga yang mungkin masih mau ada obrolan atau mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan atau pengen ngobrol sama ibu, boleh banget. Terus sekali lagi disampaikan terima kasih banyak untuk partisipasinya, untuk semua respon baiknya, untuk semua keaktifannya hari ini. Kalian keren banget. Kalian pede-pede, terus kalian juga berusaha untuk mau menyampaikan. Itu sih yang ibu hargai banget. Terima kasih. Jadi cukup sekian. Mungkin buat penutup sesi bimbingan kelompok kali ini, kita bisa tutup dengan berdoa teman-teman ya. Boleh ya, sampai yang mau lanjut. Untuk bimbingan konseling pada hari ini, baik kita berdoa selesai. Oke, terima kasih ya semuanya. Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.